Permisi, Pak. Ada ketua kelas datang manggil saya. Iya, betul sekali. Terima kasih Yasmin sudah bersedia mendatangi Bapak. Yasmin apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau Yasmin sedang sehat. Tapi sepertinya ada yang mengganjal ya. Bisa saya menceritakan, Bapak dengar tadi ada sesuatu yang terjadi di kelas. Iya, Pak. Tadi ketika saya istirahat, saya menumpahkan air di atas buku catatan saya, Pak. Padahal kan buku catatan itu buku catatan kesayangan saya, dan itu saya jaga dengan baik, dan tulisannya pun saya rapikan. Lagian kan kita punya aturan makan dan minum tidak boleh di dalam kelas kan, Pak? Betul sekali Yasmin. Lalu kemudian? Ya saya marah dong, Pak. Ya sih, Bapak juga tentu akan merasa marah jika ada barang kesayangan Bapak ataupun buku catatan Bapak yang dirusak oleh orang lain. Lalu, apa yang Yasmin lakukan setelahnya? Ya saya langsung ambil buku catatan dia, Pak, dan merobek beberapa kertas yang ada di dalam bukunya. Biar adil kan, Pak? Masa gara-gara dia buku saya yang jadi korbannya? Iya sih nak, betul sekali. Menuntut sebuah keadilan memanglah bukan hal yang salah. Untung kamu hanya merobek ya, kamu tidak melukai fisiknya. Iya, Pak, saya masih bisa bersabar. Padahal tangan ini ingin sekali menarik rambutnya. Untung saya tidak melakukannya. Syukurlah kamu sudah bisa bersabar dan tidak melakukannya. Iya, Pak. Nah sekarang mari kita lihat kembali perbuatan kamu yang merobek buku Caca. Menurut kamu, apakah perbuatan itu udah sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Baik, kalau tidak sesuai, menurut kamu bagaimana yang seharusnya? Saya sebaiknya harus lebih bersabar, Pak, dan memaafkan teman saya. Lalu, kira-kira apa yang akan terjadi jika Yasmin bisa melakukan hal itu? Tentunya saya tidak akan ada berada di sini, Pak. Dan mungkin Caca akan lebih baik untuk berteman dengan saya. Kita mungkin akan bisa memaafkan suatu hari nanti, Pak. Setuju sekali Bapak dengan pendapat kamu yang tadi. Menurut kamu, bagaimana rasanya jika hal tersebut dapat terjadi? Ya senang dong, Pak. Mempunyai teman yang saling menghargai dan memaafkan. Oke Rizky, Bapak lihat tadi kamu di lapangan sambil menangis ya mengejar Habibi. Ada apa nak? Menyambati. Oh Habibi menyambati Dian. Baiklah, Bapak boleh tahu nggak dia bilangnya seperti apa? Itu ada di kertas tuh. Dia bilang seperti kertas ini. Coba kamu bacakan yang nyaring ya, biar terdengar di sini. Dikalin awak halus tarik. Apa? Dikalin awak halus tarik. Dia bilang Haji Kanin, Haji Kalin, Haji Kalin. awak halus bau tahi. Siapa nak si Haji ini? Abah Tian. Jadi Habibi menyambati Abah Tian, kemudian kamunya merasa seperti apa? Merasa sakit ya? Oke, lalu yang kamu lakukan apa nak? Membalas. Membalasnya dengan apa? Dengan mengganggu atau maanunya itu kayak apa? Dengan fisik? Dipukul? Oke. Jadi Rizky karena sakit hati, Rizky membalas dengan dipukul. Oh ini. Iya Rizky, Bapak juga pernah kok mengalami seperti kamu. Bapak dulu kan pernah cerita di kelas 5 ya. Kalau Bapak pun pernah disambati orang, ya kan? Pernah diejek. Dan Bapak merasakan yang seperti yang Rizky rasakan. Rasanya adalah sakit di hati. Karena kita memang punya kawan kayak itu ya kan. Oke. Sekarang tadi Rizky mengganggu dia, kamu balas dengan dipukul. Boleh tahu lah Bapak kenapa Rizky melakukan hal itu? Mamang apa yang Rizky cari dengan membalas? Membalas. Biar adil? Oh, biar apa lagi? Biar
Oke, tentu alasan Rukian itu ya. Jadi alasan Rizky melakukan itu karena Rizky ingin membalas, karena Rizky ingin menuntut keadilan. Oh, biar sama gitu ya. Yang dia rasakan juga yang kamu rasakan. Oh, baik Rizky. Iya. Selain itu Rizky apa yang Rizky lakukan tadi? Apa yang Rizky lakukan selain itu? Menyambatinya juga. Rizky juga menyambati. Ya, boleh menyambati. Oke, karena dia nyambati kamu balas juga dengan sambatan. Tentu punya alasan dong, kenapa Rizky menyambati dia kembali. Apa alasan Rizky kira-kira? Apa alasan Rizky menyambatinya pulang? Karena? Merasa derajat. Oh, karena kamu merasa derajat. Betul sekali. Untung Rizky ada memukul dengan kuat tadi lah. Rizky ada memukul kan? Rizky masih bisa bersabar berarti tadi? Oh, alhamdulillah. Jadi Rizky sudah bisa menahan diri, hanya menyambati dan mendorong badannya kah tadi? Belum sampai memukul, belum sampai menampar dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Berarti Rizky sudah untung sampai situ ya, masih bisa bersabar sedikit ya. Oke, alhamdulillah. Rizky seperti itu. Oke Rizky, menurut Rizky kira-kira kita punya aturan nggak? Punya kesepakatan lah di kelas ini seperti apa? Punya ya. Kita harus saling menghargai. Kita juga punya tepuk anti bully lah. Nah, kita juga sudah punya tepuk anti bully. Kami tahu bully itu tidak baik. Kami tahu bully itu menyakitkan, gitu kan? Kita sudah punya tepuk-tepuknya. Terus menurut Rizky, karena Rizky sudah punya keyakinan seperti itu, memangnya Rizky ingin apa sih sebetulnya? Jadi orang seperti apa? Jadi orang yang normal, bagus sekali. Seperti apa misalnya? Biasa-biasa aja. Misalnya ketika diganggu orang lain, seperti apa Rizky harusnya? Diam aja. Oh iya. Lalu apa lagi yang bisa Rizky lakukan? Pon? Membalasnya dengan cara seperti apa kira-kira? Oh, dengan cara menyambatinya juga. Oke. Adalah menurut Rizky cara yang lebih baik dibandingkan menyambati agar membalasnya itu dengan cara yang lebih baik. Yang diajarkan Nabi misalnya harus ingat seperti apa? Didiamkan. Ketika Nabi diganggu, Nabi malah mendiamkan lalu mendoakan beliau. Jadi ketika beliau diganggu, pernah kan Nabi disambati, ditawak batu, sini malah mendoakan. Nah, jadi sebaiknya kira-kira menurut Rizky, kalau Rizky diganggu orang lain, apa yang Rizky lakukan kira-kira? Membalasnya dengan cara yang baik loh. Seperti apa misalnya? Menyambatinya juga supaya kita menyambat itu sakit. Oke, ulangi yang nyaring ada kedengaran. Dan nyadarinnya supaya tahu juga rasa sakit sambat itu. Menyadarkan dia. Caranya dengan disambati juga. Atau ada cara yang lebih baik daripada itu? Enggak, ada tahu. Oke, menurut Rizky, kalau cara itu yang terbaik, pasti ada kok cara yang lebih baik dari Rizky. Cara yang Rizky bisa membuat Rizky semakin baik. Coba kita bayangkan, misalnya Rizky tetap membalasnya dengan sambatan juga. Coba kita bayangkan apa yang terjadi. Dia membalas. Dia akan membalasnya juga dengan menyambati juga. Lalu apa lagi yang terjadi? Dia bisa Rizky akan membalas juga dengan sambatan juga. Nah, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan dia akan semakin menjadi-jadi seberapa. Kalau Rizky membalasnya dengan menyambati yang kada baik, coba Rizky ganti dengan cara yang lain membalasnya. Seperti apa misalnya? Mendoakan dia, oke, bagus sekali mungkin dengan mendoakanlah. Seperti apa tuh? Kamu disambati, lalu kamu lakukan adalah mendiamkan, bersabar gitu ya. Lalu didoakan. Menurut Rizky, apakah Habibie akan membalas? Bisa membalas dengan cara apa? Menyambati lagi. Terus Rizky apakan lagi? Diamkan lagi, didoakan lagi. Masih membalas? Ada ya kan? Iya, betul sekali. Jadi ketika ada orang seperti itu, kamu malah bersabar, malah mendiamkan dia, malah menjauh mungkin biar dia tidak terus mengganggu, mungkin akan lebih baik kok. Kira-kira kalau Rizky bisa bersabar seperti itu ya. Ini Rizky bersabar nih.
tahan, bersabar, esok bersabar, besoknya bersabar lagi, maka Rizky akan jadi orang yang seperti apa menurut dia? Orang yang baik. Jadi orang yang Baik. baik, apalagi? Jadi orang yang tidak bisa menyembah orang. Bagus. Jadi orang yang tidak menyakiti orang lain, apalagi? Tidak bisa mengejek orang. Tidak mengejek orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang tahan, gitu ya. Karena di luar sana tidak hanya Habibie yang akan mengganggu orang lain, ada banyak pun orang yang akan mengganggu orang lain. Kalau Rizky sudah bisa bertahan, Rizky terbiasa bersabar, mendoakan, maka Rizky akan mempunyai perilaku yang baik. Akhlak apa kira-kira di situ? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik, bagus sekali. Oke, jadi sekarang kira-kira Rizky mau yang jadi orang seperti apa nih? Jadi orang yang terus-terusan menyambati dengan Habibie, atau malah jadi orang yang seperti yang katakan tadi? Seperti orang yang normal saja. Yang Orang tidak yang mengejek normal, orang yang tidak mengganggu orang, apalagi dan tidak mengejek. yang tidak mengejek orang lain. Oke, bagus sekali. Tidak membuli orang lain, bagus sekali. Walaupun Rizky sedang dibully gitu ya. Jadi nanti pelan-pelan kamu akan balikan keadaan. Balikan keadaan yang pertama diganggu, kamu diganggu orang lain, kamu menjadi orang yang lebih bagus lagi. Buktikan seperti itu ya. Jadi orang yang baik. Oke. Gimana perasaannya sekarang? Baik. Membaik ya. Bapak kadang-kadang mungkin gimana perasaan sekarang? Membaik. Membaik, alhamdulillah. Oke, perasaan sudah sedihnya berkurang? Berkurang. Kemudian udah mau ingin jadi orang yang hebat? Bagus sekali. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Bapak doakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lebih baik lagi dari sekarang. Bapak kadang akan bosan-bosan menasihati dia. Jika pian perlu bantuan lagi, jika kamu perlu diganggu orang lain lagi, mau bicara ke Bapak, silakan. Bapak ada di kelas sebelah. Oke? Makasih ya. Oke, dadah. Barusan kita sudah melaksanakan, Pian sudah membantu Bapak untuk melaksanakan penerapan segitiga restitusi namanya ya. Ini restitusi, Bapak ucapkan terima kasih kepada Pian telah bersedia membantu Bapak untuk melaksanakan ini. Ini adalah tugas Bapak sebetulnya. Nah, jadi dalam kegiatan ini tadi kan Yasmin bertindak sebagai orang yang menjadi korban gitu kan. Jadi korban bahwa bukunya sedang terkena tumpahan air, kemudian kamu marah, lalu Yasmin merobek buku dia untuk menuntut sebuah keadilan gitu kan. Lalu Yasmin dipanggillah oleh Bapak gurunya menghadap ke sini. Dan Bapak laksanakanlah ini, langkah-langkah ini. Menurut Yasmin, bagaimana rasanya jika itu betulan terjadi dan betulan begini sikap Bapak ke Yasmin? Akan merasa lebih adil karena sudah diapa? Sudah diperjelas dan bisa untuk melakukan. Apakah kamu merasa kesal atau marah ketika Bapak ajak bicara seperti ini? Enggak juga. Enggak juga, berarti ada sedikit ya? Sedikit. Bagian mana? Karena gara-gara dia saya dipanggil oleh Bapak. Oh, oke, setuju. Oke, sedikit tapi ya. Dan dia tidak dipanggil ke sini. Oh, belum. Dia akan dipanggil ke sini setelahnya ya. Setelahnya dia akan kita panggil juga ke sini. Jadi gantian, nggak bisa langsung kedua-duanya dipanggil. Gak adil. Udah di podcast langsung bujur namanya. Oke, betul. Karena kamu dipanggil ke sini dengan cara seperti ini, tentunya kamu tidak akan merasa marah, tidak akan merasa menjadi orang yang terpuruk atau orang yang disalahkan gitu. Lalu disalahkan. Tidak ya. Oke, karena kami pun menerapkannya dengan pembicaraan yang baik-baik dan solusinya. Ada solusi nggak dari sini? Apakah kamu dihukum? Tidak. Tidak. Terus apa dong? Cuma untuk diperjelas ceritanya dan tidak akan terulang lagi kembali. Setelah dari sini kamu kayaknya jadi orang yang seperti apa? Akan lebih baik lagi. Oke. Dan saling memaafkan. Oke. Dan menghargai gitu ya. Oh, oke, bagus sekali lagi. Oke, sekarang Bapak minta doakan dong kepada Yasmin agar seperti apa doa yang baik untuk gurunya nih. Silakan. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Dan lebih semangat untuk mengajar di SDN Tanjung Pagar 3.
Dan kita menjadi bestie tetap. Ya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke. Dah. Oke. Terima kasih. Foto dong. 1, 2, 3.